Akhirnya kerjaan beres juga. Woi bro, lihat tuh jam berapa? Nggak kan sekolah lo? Halo dan selamat datang teman-teman semua di channel Vicky Craft Movie. Dan hari ini saya akan mengajarkan sebuah tutorial, sebuah cara untuk melakukan hal seperti tadi di video yang kalian sudah lihat tadi. Ya, yang video tadi. Ya, di sana kalian bisa lari kan? Kalian bisa lihat. Saya bisa lari seperti itu ya. Dan bagaimana cara membuatnya? Itu cukup sederhana. Jadi kalian bisa simak videonya sampai terakhir. Tapi yang pertama-tama harus dilakukan, kalian harus merekam video kalian. Dan ingat, gunakan tripod atau gunakan buku atau apapun. Dan usahakan jangan sampai kameranya bergerak sedikit pun ya. Usahakan sedikit pun gak bergerak, atau benda-benda sekitar lainnya gak bergerak. Kenapa nggak boleh bergerak? Kita simak di tutorial nanti. So, kalau kalian udah ambil videonya dan usahakan videonya nggak gerak, tidak ada kamera shake atau perubahan kamera yang lain, ya kita langsung ke tutorial. Yap, halo lagi teman-teman, dan sekarang kita sudah ada di layer editing di After Effects, dan di sini saya menggunakan Adobe After Effects CC 2017. Dan kalau kalian tadi sudah merekamnya tanpa kamera shake atau tanpa kamera yang goyang dan kameranya stabil, sekarang saatnya kita editing. Jadi untuk yang pertama itu, nah ini nih video aslinya ya. Ini video aslinya nih. Nah, sampai situ ya, itu video asli dari video lari cepat yang tadi ya. Jadi kita ambil bagian itunya aja, kita potong dulu sampai sini. Boop. Nah, karena ini nih kalau kalian ngelewatin batas bar ini, tak udah aja hitam semua. Nah, hitam. Nah, gimana cara kita ngilangin hitam ini ya? Kita potong lah. Nah, ininya nih. Ini tuh buat ngebaca itunya ya, layernya itu dibaca pakai ini. Nah, time ruler. Nah, kita geser sampai pas di sini. Ya, udah pas. Kita klik kanan, trim comb to work area. Maaf. Nah, kalau udah gini kan, tuh ini beres. Yap, nanti dia ngulang lagi dari awal. Nah, gitu. Di sini juga ada berapa backgroundnya nih kepanjangan kayaknya nih ya. Kita potong dulu sedikit lagi nah, sini aja dah. Kita potong lagi ke sini. Up. Kita ke belakangin. Up. Siniin, maaf. Ininya kita geserin ke sini. Up. Sekarang kita trim lagi. Nah, sekarang kayak gini hasilnya. Nah, ini nih video originalnya itu ini. Buka pintu kan, keluar, tak, beres. Nah, sekarang yang mau kita lakuin itu biar bisa larinya cepat kayak tadi kan. Kalau misalnya digeser-geser nih jadi kayak gini tuh. Wush. Nah,
Gimana caranya kayak gitu? Jadi kita itu efek yang gampang ya, nggak terlalu sulit seperti efek-efek lain. Kalau kalian pernah lihat video saya yang the visual itu yang kayak flash gitu kan, wush, ada efek petir listriknya gitu, itu mungkin agak sulit. Tapi kalau ini yang mudah dulu. Jadi caranya kalian tinggal klik kanan, time stretch. Nah di sini nih ada bacaan stretch faktornya 100 nih, 100%. Nah kalau kalian ke kanan kan atau ditambahin lebih dari 100, videonya itu akan makin lama durasinya. Ini originalnya nih ya 11,24 detik. Nah nanti durasi barunya itu 21,14 detik nih. Tapi kalau kalian ke belakangin, nah ini videonya ini kan jadi lebih lambat. Ini kayak 71% ini, jadi dari 11,24 jadi 8,12. Nah kalau kita mundurin lagi, rata-rata sih biasanya sampai 50 ya kalau yang percepat gini tuh. Tapi kalau saya nggak terlalu suka 50, kita coba set 18 ya, 18 kita coba dulu ya, 18. Oke. Kita geserin dulu sini. Iya. Trim lagi. Coba play. Nah itu dia kalau 18 ya. Jadi cuma videonya yang tadinya 11 detik jadi cuma 2 detik aja nih videonya nih dari detik tadi. Tapi kalau bagi saya juga ini masih terlalu ini. Kita coba lagi ke 10. Jadi 1,6 detik nih. Cepet nih, lumayan nih. Kita perpendek lagi. Aduh. Sebentar. Ini kita pasin dulu ke sini. Oke, di sini ya. Iya. Trim come to area. Nah, begini. Saya play. Ups, sebentar. Nah, itu hasilnya ya. Nah, jadi begitulah cara membuat lari cepat. Oke, itu udah selesai. Dadah. Ya. Hanya bercanda. Setelah gini kita juga butuh efek lainnya kayak blur tadi kan. Nah, caranya itu kalian cari di sini ya nih, efek and presets. Kalau kalian nggak punya, kalian tinggal klik window. Terus di sini nih checklist nih, effects and presetsnya di checklist. Katanya gini nih, tuh cuma ada karakter sama libraries. Kalian pergi ke window. Nah ini ada effect and presets checklist. Atau kalau kalian hafal, kalian bisa klik ini, terus efek. Nah cari aja di sini efeknya nih. Kalau itu di time CC Force Motion Blur. Tapi kalau kalian lupa, kalian bisa cek video ini dan tulis aja di sini motion. Nah sini ada tuh CC Force Motion Blur ya. Setelah dimasukin nih motion blurnya nih, nah kita coba ambil scan note tuh si note. Nah dilihat tuh, sekarang bisa kelihatan bahwa di sini di belakang ada blur-bluran nih. Wush. Tapi kan ini aneh ya ngelihatnya ya. Kalau kita play, coba lihat kita play ya. Sebentar lagi rendering dulu ini. Ya, nggak kelihatan kan tuh benar-benar apa bedanya gitu sama yang sebelumnya. Nah jadi kita atur nih blurnya nih. Nah ini blur gini, kita atur motion blur samplesnya, kita naikin nih 255 nih, cepet, bener-bener ngeblur banget nih. Rendernya juga lumayan. Nah sorry kalau misalnya ini agak lama rendernya ya, komputer saya juga belum terlalu ini. Tapi kan aduh ini apa gitu yang beda, itu nggak ada bedanya banget, kecuali kalau kita maju frame per frame kan. Nah dari situ kita atur juga nih ininya nih, shutter angle ya, dibaca apa itu shutter angle itu, shutter angle ya. Kita perbanyak nih shutter angle-nya. Oh lihat, jadi seperti misah ya si motion blur-nya tuh, benar-benar nggak kelihatan. Terus
sampai ke ya seenaknya kalian lah. Kalian mau sampai mana? Kita coba ini nih. Ya. Lebih mirip makhluk halus itu ya. Bukan kayak lari cepat itu. Kita lihat dulu renderingnya beres. Yap. Nah, gitu tuh. Kalau kalian cukup puas dengan yang ini. Tapi kalau belum cukup puas juga, mana bos? Oh, ini tambahin lagi nih ininya nih. Shutter angle-nya. Sampai kalau yang aku nih 2352. Gede banget. Sampai gak kelihatan. Kayak bukan orang gitu ya. Langsung ke sini. Coba kita play lagi. Benar-benar blur. Nah, tapi ini ya, kalau misalnya kalian sudah cukup puas nih dengan tutorial ini kayak wush, nah gitu ya, wush, ya kalian bisa langsung coba aja atau kalian tutup video ini bisa. Tapi kalau buat aku sih kurang ini ya, kurang cepat nih. Ada pas ngebuka pintunya itu nggak enak banget ngeliatnya. Iya, langsung pergi itu nggak enak banget. Jadi kita coba lagi, time-nya kita atur lagi nih, time stretch-nya kita percepat lagi jadi 5. Jadi cuma 18 detik. Gila cepet banget deh. Oke, kita coba lihat sekarang. Mungkin kalau di video nggak bakal kelihatan atau enggak nih. Wow, ini cepet banget nih. Malah nggak kelihatan apa-apa nih. Lihat buka pintu langsung hilang ya sananya ya. Buka pintu hilang. Hup. Ya. Aduh. Nah, ini tadi kan ada anduk tuh di sini tuh. Tiba-tiba anduknya hilang, pintu kebuka. Kosong. Anduk hilang, pintu kebuka kosong. Anduk hilang, pintu kebuka kosong. Wush. Ya. Nah, jadi kalau intinya sih cuma itu doang. Kalau mau buat efek itunya doang ya, efek blur larinya doang gitu loh, langsung blur. Cuma efek itu doang. Tapi ini kalau misalnya kalian mau kayak tadi di video tuh ada pas bergerak itu, kameranya itu goyang nih kayak di seolah-olah itu larinya saking cepatnya sampai si kamera goyang. Tapi ingat itu cuman efek ya, kamera goyang itu jangan benar-benar digoyangin. Ya rusak nanti video kalian kalau digoyangin. Jadi di sini nih ada nih. Sini juga belum ada. Di sini kalian kalau nggak ada di sini ya, kalian pencet window, wiggler. Nah di sini nih wiggler. Kalau misalnya kalian nggak punya kayak barusan gue ya, di sini window, wiggler. Nah di sini ada ya. Nah kalau udah gitu, kalian pencet video, kalian cari dulu ininya mau di mana ya, awal dari pergerakan kameranya di mana. Kalau aku sih di kelihatan banget ya. Dari awal aja deh, kita pencet P di sini, P ya, huruf P. Pencet videonya, pencet P. Di sini ada tanda kayak stopwatch ini ya, di sebelah tulisan position. Kita klik. Nih, ini ntar ngebuat timeline ya. Di sini. Kita ini lagi di sini ya. Tambahin lagi marks di sini. Keyframe, maaf, timeline. Keyframe. Nah, di sini kita tambahin lagi keyframe lagi di sini. Nah kalau udah gini, udah 2 gini nih ya, sampai akhir dari video. Tapi kalau akhir video jangan deh, sampai. Nah kalau saya sampai sini nih, sampai orangnya udah nggak ada. Nah sampai sini
Terus kita scan ya, pastiin dua-duanya ini, dua titiknya ini, dua keyframe-nya ini ke bawah. Jangan cuma, nah nggak boleh gitu, dua-duanya ke bawah. Hup. Nah di sini nih kita atur frekuensinya. Kalau aku ini frekuensi 7 lah, ininya taruhlah 10 ininya ya. Kita apply. Coba lihat. Nah ini nih, titik ini nih ininya kamera shake. Jadi pas kita gini, play, woi, lebih kerasa itu kan. Ininya itu filmnya tuh, woi, bener-bener gak kelihatan, orangnya gak kelihatan, ininya langsung, wih. Tapi kalau dilihat di sini ya nih, tuh lihat, kalian bisa lihat di sini ada kelihatan hitam gini, jadi kayak waduh ini palsu nih, nggak nyata. Nah gimana biar orang-orang ngelihat ini seolah-olah nyata? Kalian bisa cari lagi di sini ya, di efek preset ini kalian tulis motion tile. Nah ini nih motion tile ini nih, kalian seret ke sini. Nah di sini output white ini sama height. Nah jadi tuh, jadi ditutupin lagi nih, kayak di mirrorkan lagi. Tapi kan ini kelihatan tuh ya, ini apa gitu dari sini bar hitamnya tapi ketutupan sama video bawahnya. Nah klik aja nih mirror gini tuh. Nah seolah-olah kayak beneran kan, lihat nih ya, kita coba lihat lagi. Pas larinya tuh langsung kameranya tuh bergetar ya, shake kameranya itu. Nah jadi ya itu intinya sih kalau bikin video lari cepat gini ya, atau kalian sebut flash, quicksilver, atau ya apapun lah itu yang punya kekuatan lari cepat kayak gini. Ya banyak lah sebenarnya yang punya kekuatan lari cepat gini. Oh dan juga sedikit tips ya, kalau misalnya ini kalian taruh nih lagi berdua bikin videonya ya, satu teman kalian di sini, satu kalian di sini, yang lari cepat kalian doang. Nah usahain satu orang lagi yang nggak acting nih, dia diam dan jangan gerak sedikit pun. Usahakan jangan benar-benar gerak, diam aja gitu. Mannequin challenge lah, mannequin challenge kan tahu kalian ya, mannequin challenge itu diam. Nah pas dia diam baru deh aktornya atau yang mau larinya baru lari, dan jangan ada pergerakan, karena kalau ada gerakan dia nanti ke bawah juga blurnya nih. Nah ke bawah juga blur kayak gini, karena ini efeknya untuk semua ini, untuk semua layer, satu layer gini. Makanya kalau di sini tiba-tiba ada buku jatuh, nah di sini tiba-tiba ada buku jatuh nih, ya kelihatan juga blur juga tuh bukunya. Nah kalau udah gini nih, terus Kang gimana cara nge-save-nya nih Kang? Nah cara nge-save-nya gampang. Dan ingat ya, aduh ini pengalaman dari dulu saya sekolah nih waktu SMP, nge-save-nya tuh gini ya, save, dari save as, terus tulis misalnya kita tulis sini Quicksilver. Ya, udah beres nih Bang, nih save. Nih Kang ya beres ya. Tuh, di sini ada sini nih. Kita buka di foldernya di mana tadi? Di mana barusan? Oh, di project sini. Oh, ini Quicksilver. Wah, udah beres nih di save-nya. Bangsat, kayak gitu mah gak akan bisa lah. Di save kayak gini mah muke lu. Di save sampai kayak gini. Ya cuma bisa dibukanya di After Effects doang, nggak akan bisa di play di HP atau dimanapun. Jadi, kalau mau di play di HP atau dijadikan bentuk video nih, di sini kalian composition, nih add to render quick you. Nah di sini nih kita atur dulu di sininya nih. Dan setelah saya lihat ya, ternyata di After Effects itu formatnya itu cuma ada AVI, JPG, PNG, MP3, QuickTime. Jadi nggak ada yang MP4, itu namanya MP4 nggak ada di sini ya. Dan kalau bagi yang belum tahu itu, kalau AVI itu filenya itu bakalan bengkak nantinya. Jadi
ini video cuma berapa detik tapi gedenya sampai ratusan mega gitu. Terus juga nggak akan bisa di play di HP, kan nggak enak gitu ya, nggak bisa di play di HP, nggak bisa ditunjukin ke teman-teman, wah lihat aku bisa jadi gini, kan nggak enak tuh ya. Jadi kalau saran sih kalau mau MP4 ya, kalian butuh lagi satu software lagi nih, namanya itu Adobe, saya juga belum diinstalin lagi, namanya Adobe Media Encoder ya, Adobe Media Encoder. Jadi kalian tinggal di sini tuh ada bacaannya ya, tuh add to Adobe Media Encoder. Nah kalau di situ kalian bisa ubah formatnya jadi apapun, itu banyak formatnya ya. Atau kalian bisa juga pakai Premiere Pro, ini dipindahin dulu project yang ke Premiere Pro baru di render ulang, tapi ya lumayan juga sih lama. Jadi kalau mau MP4 yang mending download aja atau ya instalkan itu Adobe Media Encoder. Nah, itu. Jadi di sini saya contohin dulu aja ya, jadiin AVI. Nah ini kita cari save-nya mau di mana nih. Kalau saya mau di video misalnya nih ya, tulis di sini Quicksilver. Nah ini Quicksilver AVI, save, langsung render. Cung. Nah ini nih, kesabaran diuji di sini nih, di rendering. Ya untuk komputer yang RAM-nya 8 lah ya, 8 ke atas itu rendering, dan yang VGA-nya bagus itu ya GTX ya, ini bukan promosi nih, recommended doang nih, GTX misalnya ya, atau Radeon yang di atas R7 R9. Nah, kalau rendering ya insya Allah nggak masalah lah, lumayan cepet tuh ya, segini tuh lumayan. Tapi bagi yang VGA-nya di bawah nih ya, yang yang masih 512 atau apalagi yang masih 128 MB ya, di sini kesabaran kalian diuji buat nungguin banget lama. Karena sebelum saya ganti komputer dulu juga, komputernya dulu pakai VGA Radeon HD 5400 ya dulu, itu lumayan lama banget pas ngerendering, apalagi efek blur kayak gitu. Ya gila lumayan lama. Tapi kalau ini nih udah semenjak diganti komputer ya lumayan lah cepet kalau ngerender-render gitu. Sekarang kita lihat nih hasilnya nih ya. Mana tadi hasilnya? Nah ini Quicksilver. Nah nih. Nah hup. Ya. Mungkin cuma sebentar ya karena terlalu cepet tadi ya, tapi ya jadi lumayan bagus hasilnya tuh. Bener-bener gak kelihatan gitu hasil si orangnya itu ya, saking cepatnya tuh. Anduk juga seolah-olah kayak menghilang tuh, disappear. Wah. So sekarang karena tutorial udah beres, saya ini sebagai penutup ya, terima kasih untuk menonton video pertama tutorial ini ya di channel ini. Ini video pertama nih, kalau kalian belum tahu ini video tutorial pertama, video tutorial pertama. Dan kalau kalian pengen lihat efek-efek lainnya, silahkan subscribe di channel ini dan stay tune. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Dan juga kalau kalian mau tahu tentang editing lagi atau mau request nih, Kang cara ini gimana cara bikin efek teleport misalnya ya, atau efek menghilang atau efek apa, nah bisa aja tuh langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian juga mau berbagi ya, kalian bisa share ke teman-teman kalian, karena berbagi itu indah. Ini tuh ilmu ya, ilmu editing gini, siapa tahu berguna untuk masa depan nanti. Kalian bisa share ke teman-teman kalian yang sekiranya belum bisa editing tapi berminat ke editing atau mau masuk ke dunia editing. Kalian bisa share video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.